Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 23024014032 dari kelas A2 Teknik Informatik. Pada kali ini saya akan membahas beberapa aplikasi tentang transformasi digital. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang mengelola, menyimpan, mengakses data atau aplikasi tanpa menggunakan perangkat keras. Contoh penerapan cloud computing. Yang pertama, ada pada Google Drive untuk menyimpan file online, Dropbox untuk mentransfer data, dan Microsoft OneDrive untuk menyimpan file-file secara online. Atau penerapan cloud computing pada Google Drive, Dropbox, dan Microsoft. Ini adalah contoh penyimpanan cloud computing pada Google Drive, yang dimana kita bisa menyimpan file dalam bentuk online. Ini contoh penyimpanan dalam online yang bisa kita simpan. Kita bisa menambahkan folder baru, misalnya tugas Meet untuk aplikasi teknologi. Kita bisa menambahkan file dan folder untuk menyimpan. Misal saya ingin menyimpan soal ini atau file ini, kita tinggal klik, tahan, dan drop masuk ke sini. Nah, itu cara menyimpan file menggunakan Drive. Kita beralih ke Dropbox. Jadi Dropbox ini adalah aplikasi untuk kita bisa berbagi data, atau bisa juga untuk membackup data. Ya, seperti ini contoh aplikasi Dropbox. Seperti ini gambarnya berwarna biru. Yang ketiga, Microsoft OneDrive. Jadi Microsoft OneDrive itu biasanya juga terletak di komputer kita masing-masing. Seperti pada gambar kali ini. Jadi kita klik, jadi semua yang tersimpan di sini tersimpan secara online dan tersimpan di akun secara online. Jadi file-file yang tersimpan di komputer teman-teman itu tersimpan di akun Microsoft ini, akun Microsoft. Yang kedua, IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat elektronik dapat saling terhubung tanpa menggunakan campur tangan manusia. Biasanya IoT menggunakan sensor, jaringan, atau perangkat lunak untuk mengontrol dan memantau perangkat itu sendiri.
Contoh penerapan IoT ada pada lampu sensor untuk mematikan dan menyalakan lampu secara otomatis, ada pada smartwatch untuk mengecek kesehatan, dan pada smart home atau rumah pintar. Baik, ini contoh penerapan IoT pada lampu sensor. Di sini saya buka YouTube ya untuk melihat contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada gambar kali ini ada contoh sensor IoT. Jadi ini semua adalah perangkat IoT. Ada sensor, ada Arduino Uno. Ya, seperti itu alat-alat IoT. Ada juga smartwatch yang biasa kita gunakan untuk tes alat kesehatan. Dan saya menggunakan media YouTube untuk melihat contoh penerapan dari IoT. Ini adalah contoh-contoh gambar smartwatch untuk mengecek kesehatan atau mengecek kadar gula, mengecek detak jantung di smartwatch. Itu menggunakan IoT, alat-alat IoT. Ada juga smart TV yang biasa digunakan pada televisi. Biasa ada pada televisi Samsung, televisi Polytron, dan lain sebagainya. Smart TV. Ini smart TV ada pada Can you believe ini ada pada dalam televisi itu sendiri perangkat-perangkat IoT. Yang ketiga, Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan terus bertambah dan sulit dikelola menggunakan sistem yang biasa. Big Data biasanya digunakan untuk mengelola sistem agar keputusan lebih cepat dan akurat. Contoh penerapan Big Data biasanya ada pada Netflix untuk merekomendasikan film, ada pada Tokopedia atau e-commerce, Shopee untuk menganalisis pembeli, dan biasanya ada pada Google untuk menganalisis pencarian pengguna. Baik, ini adalah contoh penerapan pada Big Data. Ketika saya mencari contoh Big Data, Big Data yang terproses oleh Google adalah Big Data karena Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah yang besar dan menggunakan sistem yang telah terstruktur. Jadi Big Data itu bagaimana dia mencari data untuk keputusan yang lebih cepat dan akurat. Ini adalah contoh-contoh Big Data. Ini adalah contoh gambar Big Data. Jadi ketika saya melakukan pencarian dalam aplikasi Chrome atau aplikasi pencarian lainnya seperti Netflix, seperti e-commerce lainnya, aplikasi mobile yang mempunyai pencarian itu menggunakan Big Data. Yang keempat, blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan digital yang tersusun dalam blok-blok dengan menggunakan sistem keamanan yang sangat tinggi.
Contoh penerapan blockchain biasanya ada pada cryptocurrency seperti Bitcoin, sistem keamanan pada keuangan, biasanya juga pada perusahaan yang menggunakan sistem keamanan yang tinggi seperti IBM dan lain sebagainya. Baik, ini adalah contoh video penerapan yang saya buka di YouTube untuk menjelaskan apa itu blockchain yang biasanya digunakan pada cryptocurrency atau Bitcoin. Pasti kalian sudah sering mendengar kata Bitcoin dan blockchain, atau bahkan kalian sudah sering membicarakannya. Kalau ngomongin cryptocurrency, pasti nggak jauh-jauh dari blockchain. Tapi kamu tahu nggak apa hubungannya blockchain sama cryptocurrency? Terus, gimana sih cara kerja blockchain? Blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank, melainkan dikelola oleh semua pengguna. Bayangkan ada 5 orang yang ingin bebas bertransaksi tanpa menggunakan bank atau pihak ketiga. Sebut saja Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot. Dengan kesepakatan bersama, mereka memiliki rincian akun mereka masing-masing tanpa harus mengetahui identitas orang lain. Bayangkan juga kalau mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang mereka butuhkan adalah folder kosong, kertas, dan pena. Mereka semua siap untuk mencatat seluruh transaksi keuangan mereka. Giman ingin mengirimkan Rp100.000 kepada Sony. Giman kemudian mengumumkannya di grup. Guys, gue transfer Rp100.000 ya ke Sony. Setiap anggota bisa memeriksa saldo Giman dan memastikan di dompetnya ada Rp100.000. Kemudian setiap anggota mencatat transaksi Giman dan Sony di buku catatan mereka. Joko, Gatot, dan Marwan membalas. Noted kan? Transaksi seperti itu terus berlangsung, dan setiap transaksi mereka beri segel lalu mereka masukkan ke dalam folder. Tapi, sebelum mereka menyimpan transaksi di dalam folder, mereka sepakat untuk memberi segel di setiap lembar transaksi. Segel ini dibuat supaya tidak ada yang mengubah catatan mereka. Mengingat catatan itu akan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika gembok aman, semua anggota nggak perlu khawatir catatan mereka berubah. Sebelum melanjutkan cerita 5 sekawan tadi, ada 3 hal yang harus kamu ketahui. Blok terdiri dari 3 unsur, yaitu data, segel baru, dan segel lama sebagai referensi dari transaksi sebelumnya. Proses pembuatan segel ini memerlukan sebuah mesin. Di sini kita sebut saja mesin segel. Ajaibnya, mesin segel ini akan mengeluarkan kombinasi huruf acak jika kita memasukkan angka berapapun. Katakanlah kita memasukkan stiker dengan label angka 5. Setelah diproses oleh mesin segel, ternyata angka 5 berubah menjadi kombinasi huruf. Ajaib bukan? Jika kita coba lagi memasukkan kertas stiker dengan label angka berbeda, mesin ini mengeluarkan kombinasi baru. Ternyata, mesin segel ini bisa mengeluarkan kombinasi acak huruf dan angka. Bagaimana kalau kita sepakat untuk mencari angka yang menghasilkan kombinasi antara kata burger dengan angka dan huruf lainnya? Jadi, untuk menyegel transaksi, kita harus mencoba berbagai kombinasi angka hingga menghasilkan label burger. Percobaan pertama menghasilkan kombinasi mirip kata bakpia. Percobaan kedua, muncul kombinasi mirip kata onde-onde. Belum muncul kombinasi dengan kata burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, ternyata angka 14045 menghasilkan kombinasi kata burger 00. Dan bingo! Kita menemukan segelnya. Akhirnya, satu kertas transaksi bisa kita lipat, lalu disegel dengan stiker berlabel 14045. Sekarang, kita bisa memasukkannya ke dalam folder. Label 14045 ini juga disebut sebagai proof of work, yang artinya ada sebuah upaya untuk melakukan percobaan memasukkan stiker dengan label angka ke mesin hingga menemukan kombinasi burger 00. Angka 14045 atau disebut juga sebagai segel lama akan menjadi acuan perhitungan segel baru untuk transaksi selanjutnya. Misalnya, transaksi kedua. Kalau angka tebakanmu ditambah dengan angka di segel lama menghasilkan kata burger, maka tebakanmu benar. Mari kita coba lagi. Kita jumlahkan angka segel lama dengan angka tebakan pertama. Hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin. Ternyata yang muncul bukan burger, tapi ayam. Percobaan kedua. Angka segel lama kita jumlahkan dengan angka tebakan kedua.
Setelah hasilnya kita masukkan ke mesin, yang muncul mecin, bukan burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, akhirnya kita menemukan angka 14022. Segel lama 14045 ditambah calon segel baru 14022, hasilnya 28067. Saat hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin, muncul burger 01. Bingo! Stiker berlabel angka 14022 adalah segel transaksi kedua. Jadi, transaksi kedua bisa kita sebut dengan data. Angka 14022 bisa kita sebut dengan segel baru. Angka 14045 bisa kita sebut dengan segel lama, referensi dari transaksi sebelumnya. Bagaimana cara validasi pada setiap transaksi? Cukup menambahkan angka segel baru dan segel lama, kemudian jumlahnya dimasukkan ke dalam mesin segel. Jika yang muncul adalah burger 01, maka transaksi dinyatakan valid. Kata burger ini hanyalah ilustrasi, karena proses enkripsi yang sebenarnya sangat rumit. Kembali ke cerita Giman. Pada transaksi pertama, mereka memberi segel referensi transaksi dengan 5 digit angka 0, karena tidak ada transaksi sebelumnya. Mereka menemukan segel pertama yang menghasilkan kombinasi burger 00 dari mesin segel. Transaksi pertama inilah yang menjadi cikal bakal blockchain atau Genesis Block. Pada proses penyegelan transaksi berikutnya, Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot mencoba menghitung dan memasukkan angka ke mesin segel. Ketika Marwan menemukan hitungan yang tepat, Marwan mengumumkannya lewat grup WhatsApp. Semua anggota langsung melakukan verifikasi dengan cara menambahkan angka di segel lama dengan angka yang baru Marwan temukan. Lalu, mereka masukkan hasil penjumlahannya ke mesin segel. Setelah muncul kode verifikasi burger 01, seluruh anggota WhatsApp langsung mengonfirmasi. Mereka masing-masing menyimpan kertas transaksi kedua ke dalam folder, lalu memulai transaksi baru. Jadi, catatan transaksi Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot adalah blok, dan folder penyimpanan mereka disebut dengan blockchain. Lalu proses penyegelan setiap transaksi disebut dengan mining. Karena proses penyegelan ini memakan waktu dan tenaga, setiap orang yang berhasil menghitung atau menemukan angka yang tepat akan mendapat imbalan Bitcoin atau uang digital lain. Bitcoin ini sebenarnya hanyalah sebuah nama. Ia menjadi bernilai karena kesepakatan kelompok itu untuk menghargai proses penyegelan yang rumit tadi. Makin banyak orang percaya dengan konsep dan sistem Bitcoin, maka nilainya akan semakin tinggi. Bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung dengan mereka? Satu orang ini secara otomatis mendapatkan salinan seluruh transaksi sebelumnya. Dan jika ada transaksi baru, sebuah blok akan terbentuk dan langsung didistribusikan ke dalam network. Nah, apakah kamu sudah mengerti cara kerja blockchain? Atau jangan-jangan malah makin pusing? Itu adalah contoh video penerapan blockchain pada cryptocurrency. Yang kelima, Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence biasa disebut sebagai kecerdasan buatan. Adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kecerdasan manusia. Biasanya dia bisa berpikir, mengenali suara, dan membuat keputusan. AI biasa menggunakan pola atau algoritma tertentu yang secara otomatis yang dapat membuat sistem secara otomatis. Contoh penerapan AI ada ChatGPT, ada Gemini, yang terbaru sekarang ada Claude, ada juga yang dari Cina, DeepSeek. Baik, ini adalah contoh penerapan AI. Yang pertama ada ChatGPT. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan hal ini. Ini adalah contoh pada web ChatGPT. Ada juga Claude.
Ini adalah contoh cloud. Kita bisa memilih ini adalah contoh cloud untuk penerapan membuat atau menjawab pertanyaan dari pernyataan teman-teman. Ada juga DeepSeek. Ini produk dari China, salah satu AI produk dari China. Ada juga Gemini. Gemini adalah produk AI dari Microsoft atau Google. Ini contoh cara pengerjaannya ketika kita mencari jawaban atas pertanyaan kita, atau kita menyuruh untuk buatkan puisi yang menyentuh. Jadi itu memproses data dalam jumlah yang besar dan merangkai sehingga dapat memberi jawaban dengan baik. Ini adalah contoh AI. Yang terakhir atau yang keenam, augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual 2 dimensi dan 3 dimensi secara real time dengan menggunakan kamera perangkat. Contoh penerapan pada augmented reality biasanya ada pada kamera perangkat Instagram, ada juga game AR atau simulasi pembelajaran. Baik, ini adalah contoh penerapan augmented reality pada dunia nyata. Contoh penerapan augmented reality itu biasanya dia menggabungkan dunia nyata, visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh ada kacamata AR yang biasa pernah kita lihat. Ada juga media-media pembelajaran augmented reality. Jadi saya menggunakan media YouTube untuk melihat contoh augmented reality teknologi kacamata. Ini adalah contoh augmented reality menggunakan kacamata. Here are the results for Santana Row Cinema. Ini contoh. Jadi dia seperti menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual menggunakan perangkat seperti kacamata dengan menggunakan fitur augmented reality. Itu adalah salah satu fungsi augmented reality. Ada contoh juga pada perangkat ponsel. Ada pada perangkat ponsel, ada juga pada game Pokemon yang ketika kita mengarahkan kameranya itu dia muncul seperti hewan. Biasanya ada pada kartu coki-coki dan sejenisnya. Jadi kurang lebih augmented reality seperti itu. Jadi menggunakan alat untuk menggabungkan
dunia 2 dimensi dengan dunia 3 dimensi pada buku. Begitu contohnya augmented reality. HoloLens milik Microsoft Ini ini. adalah Kacamata ini untuk diklaim augmented memiliki reality teknologi holographic computer terbaru. Mungkin seperti itu. Terima kasih.